4 modal utama kalau Anda pengen sukses besar di bisnis, dan kita ini niru dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja itu? Tonton sampai beres. Oke teman-teman semua, di zaman sekarang itu kita seringkali krisis panutan ya. Bagaimana sekarang kita seringkali ini kekhawatiran kita adalah malah mengidolakan sosok yang tidak seharusnya diidolakan ya. Ada kalanya orang tuh kaya raya banget, tapi ternyata dia menggunakan dana riba gitu ya, menghalalkan segala cara, tidak nutup aurat, bohong, judi, auzubillahi min dzalik ya. Nah itu yang seringkali sekarang terjadi ya. Jadi benar-benar nih saya pribadi mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kawan-kawan semua, hati-hati dalam memilih benchmark bisnis ataupun model bisnis ataupun panutan. Nah terus siapa sih Kang yang patut kita jadikan sebagai contoh? Tidak lain, tidak bukan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sosok yang sangat perfect, sangat sempurna untuk dijadikan sebagai suri tauladan buat kita semua. Tentu dengan para sahabat-sahabatnya. Itu pasti punya banyak pelajaran masing-masing dari mereka. Jangan jauh-jauh. Sekarang mari kita bicara tentang Rasulullah SAW. Dari beliau kita belajar bagaimana ternyata modal bisnis itu bukan cuma duit. Modal bisnis itu adalah tentang diri kita sendiri sebenarnya modalnya itu. Apa itu? Bagaimana seorang Rasul Nabi Muhammad SAW nomor 1. Beliau punya sifat yang cukup dikenal sama kita semua. Apa itu? Sifat sidik. Sidik adalah sifat jujur. Sidik itu jujur. Jadi kalau sudah jujur, itu kecenderungannya adalah akan bisa diandalin sama orang, akan mau diajak partneran sama orang. Jujur, basicnya udah, integritasnya udah aman gitu ya. Rasulullah ini punya sifat sidik, dikenal di Mekah, dikenal di sana gitu kan, sangat-sangat jujur. Yang kedua sifat beliau adalah amanah. Apa itu amanah? Dipercaya, ya bisa diandelin lah gitu ya. Ini kalau apa-apa ke dia pasti beres lah gitu ya. Tuh beres. Kalau kadang kita kan kalau ke orang-orang gitu ya, kita gitu kan kadang gitu sendiri bahkan gitu. Ya gak dipercaya, udah amanah gini-gini nggak dilakuin, harus diingetin segala macam. Rasul nggak gitu, beliau adalah orang yang amanah. Yang ketiga adalah tablik. Tablik itu adalah orang yang sangat bisa mengkomunikasikan pikiran, menyampaikan sesuatu. Nah Rasul sangat piawai dalam melakukan sesuatu. Ingat, berdakwah itu melakukan penyampaian. Rasul sendiri itu artinya risalah, itu Rasul itu adalah menyampaikan pesan gitu ya. Beliau adalah sosok yang sangat komunikatif, sangat jago dalam menyampaikan sesuatu. Yang keempat adalah fatonah, orang yang sangat cerdas. Jadi kalau melihat peluang itu bisa, begini kan, dibegitukan, dibeginikan. Ini adalah modal utama pada saat kita berbisnis. Dari Rasul saja kita bisa dapat pelajaran bahwa modal utama bisnis itu bukan cuma duit, tapi punya sifat sidik, amanah, tablik, fatonah itu menjadi lebih dari cukup daripada sekedar duit. Dan itu pula kenapa akhirnya Khadijah mau berpartner, bermitra gitu kan dengan Rasul. Ketika Rasul dipercaya dengan sahabat-sahabat lainnya untuk megang kepercayaan gitu. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Bagaimana itu kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang di bisnis, di zaman digital seperti sekarang, di era kekinian gitu ya. Kalau kita bicara masalah tentang sidik gitu ya, jujur. Ingat teman-teman, ada sebuah keilmuan bagaimana kunci kita agar terjadi transaksi itu karena jujur, dan itu namanya adalah branding. Kunci agar kita bisa melakukan branding yang baik adalah kita harus sidik. Bahasanya gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi kita harus jujur secara pribadi. Jadilah diri sendiri. Makanya saya sering bilang branding itu sebenarnya bukan tentang kita pencitraan, bukan tentang kita sensasi dan kontroversi, tapi justru tentang kita jadi diri sendiri. Jujurlah pada diri sendiri. Allah tuh titipkan kita pesan apa nih, peran apa, kompetensinya apa ya, reputasinya apa, portofolionya gimana gitu. Nah itu tentang jujur. Itu yang pertama. Jadi ilmu branding itu gak akan jauh dari sifat jujur. Yang kedua adalah ilmu marketing tentang amanah. Kalau kita sudah punya sifat amanah, maka kita memarketingkan sesuatu jadi gampang. Percaya orang itu, orang kita bakal ada, dia kalau dia ngomong mah oke lah gitu. Nah itu mirip-mirip dengan sidik tadi ya. Amanah kurang lebih itu seringkali kayak mata uang yang berbalik, saling berhubungan satu sama lain. Yang nomor 3 adalah promosi. Apa itu ilmu promosi? Tentang tablik. Makanya Anda perlu belajar ilmu komunikasi secara verbal, secara non verbal, persuasi, negosiasi. Kalau dalam sekarang ya copywriting gitu kan, convert selling, storytelling gitu ya. Yang terakhir adalah tentang inovasi, cerdas, membaca peluang, menangkap peluang untuk kepentingan untuk kita scale up, survive dan sejenisnya. Bayangkan, dari sosok Rasul kita bisa banyak belajar tentang modal bisnis.
Jadi modal bisnis untung besar gitu ya, modal kecil untung besar ya kayak gitu-gitu tuh sebenarnya modal kecil memang kecil gak ada modal. Modalnya dari kita sendiri, jadilah orang yang pribadi yang memang panutan, pribadi yang memang baik dan membaikkan orang lain. Sidik gitu ya, amanah, tablik dan fatona. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, para UMKM, pebisnis pemula yang pengen mulai bisnis. Ya, modal utama kita adalah diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang mengagumkan, yang jujur, yang amanah, yang komunikatif dan yang cerdas. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya ya.